Allah terangkan nih, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berdebat atau bertengkar terhadap dalam satu permasalahan, farudduhu ilallahi wa rasul. Farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali lagi, sesuatu nggak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi Allah tetap katakan kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya contoh masalah narkoba. Narkoba ada hukumnya nggak dalam Al-Quran? Sampai kepala kita botak kagak bakalan ketemu tuh nyari ayat narkoba. Nggak ada narkoba, karena narkoba ada di zaman Nabi. Tapi Allah tetap suruh apa Allah? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan lagi kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama berijtihad, oh maksudnya adalah al-qiyas. Maksudnya dicari yang mirip dari itu. Apa yang mirip? Ternyata yang mirip adalah khomer, mirip narkoba. Narkoba menghilangkan akal. Ternyata perkembangan sekarang ada juga yang menghilangkan akal, tapi bukan minuman. Ternyata dicari hadis Nabi, ketemu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Nah, ini nyambung. Berarti ada kias. Nggak ada di zaman itu. Cari lagi, kata Allah. Tetap kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti ketemu. Dicari lagi narkoba nggak ketemu nih narkoba nih. Allah bilang cari lagi, kembaliin lagi ke situ. Ah, ketemu tuh kias. Oh, khomer ternyata. Jelas tidak? Masalah-masalah apapun kembalikan lagi. Nabi kita pernah ditanya alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ini perumpamaan kias-kias nih ya. Orang tua saya hutang, mau berangkat haji, dia udah nazar, tapi meninggal duluan. Apakah anaknya wajib menggantikan haji ayah saya atau tidak? Rasulullah katakan, jawabnya apa? Lihat pakai kias nih. Nabi ngajarin dia pakai kias. Kata Nabi, kalau ayah mau hutang kepada manusia, anak-anaknya wajib bayar tidak ahli warisnya? Wajib. Kalau sama manusia dibayar dia wajib. Fallahu ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk ditunaikan hutangnya. Akhirnya itu namanya apa? Kias. Perumpamaan yang serupa, semisal tetap ada di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Urusan apapun, makanya imam-imam di situ ada apa? Ada selain Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, lihat dalam As-Sunnah. Kalau tidak ada juga dalam As-Sunnah, lihat di dalam ijma' ulama. Ada nggak kesepakatan? Ijma' seperti ijma'us sahabah, itu hukum dalam hukum Islam. Misalnya sahabat Nabi sepakat apa? Bikin mushaf. Nggak dibantah tuh, ada mushaf Utsmani, Rasam Utsmani, nggak ada yang bantah. Jadilah hukum sepakat namanya. Sholat taraweh, cari dalilnya di Al-Quran dan As-Sunnah, nggak ada sholat taraweh. Begitu Sayyidina Umar, dia yang menyuruh untuk himpunin jadi satu imam, baru di situ disepakati. Sahabat yang lain nggak ada yang bantah, berarti sepakat terdapat. Itu ijma, kesepakatan para sahabat. Kalau yang kesini namanya kesepakatan umat, ijma'ul ummah atau ijma'ul ulama. Itu juga harus disepakati, harus ikut. Nah, sekarang kita lihat lagi bawahannya. Di situ ada uruf, ada istihsan, ada macam-macam perangkat-perangkat hukum yang diketahui oleh ahli fikih dan ahli usul fikih. Insyaallah ta'ala mereka sangat mengerti bagaimana kaedah-kaedah menggali hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita lihat prinsip dasar, ikutin Quran, Sunnah, dan ikuti apa? Kata Nabi, khairul qurun qarni, tsumma alladhi yali, tsumma alladhi yali.
Sebaik-baiknya abad adalah abadku, lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya. Jadi 3 abad ini 3 abad terbaik. Imam-imam yang ada di 3 abad ini disebut imam salaf as-soleh yang patut untuk diikuti. Alhamdulillah dalam urusan fikih, mazhab fikih, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, 4 imam ini lahir dan hidup semua di abad ketiga abad ini. Jadi mereka semua salafun soleh. Kalau kita mengikuti metode mereka, artinya kita mengikuti metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikatakan Nabi itu selamat. Kita mengikuti orang yang selamat. Lalu yang berikutnya Nabi katakan apa? Kalau nanti nih banyak pendapat-pendapat, siapa yang kamu ikutin? Bingung nih. Nabi katakan ikutilah oleh kalian as-sawadul a'zam, ikutilah namanya mayoritas umat. Ikuti dia. Itu aja ciri-cirinya. Misalnya ada orang bilang begini, Islam tidak sempurna. Oh, yang ngomong kiai bilang Islam tidak sempurna. Lihat dulu dia, ulama salaf ada nggak yang ngomong kayak begitu? Oh ternyata ada juga, lihat lagi itu mayoritas ulama salaf atau bukan? Oh ternyata bukan, tinggalin. Paham? Ikutin yang mayoritas ulama salaf. Oh ada lagi yang bilang Nabi Muhammad SAW dia tidak yakin ini benar. Nah lihat deh pendapat mayoritas ulama salaf bagaimana? Nabi Muhammad maksum nggak? Artinya Nabi kita terhindar dari kesalahan atau enggak? Jadi Nabi kita tuh gerakannya, lidahnya dijaga sama Allah daripada kesalahan dan dosa. Itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas yang ada di dunia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, diisi oleh kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang akidah, keyakinan. Itu mayoritas di dunia. Ikuti dia. Selama ikut pada mayoritas, insya Allah kita tetap dalam kondisi yang benar. Insya. Terus ada orang ngomongnya macam lagi. Lihatin aja patokannya. Jadi saya titip-titip di sini nih. Saya juga titip kepada murid-murid saya, yang laki, yang perempuan. Anda wajib taat selama saya perintahkan ketaatan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Anda wajib tolak saya kalau saya suruh Anda maksiat. Wajib hukumnya, itu amanat saya kepada murid-murid saya. Nggak ada tuh orang hormat ulama, hormat kiai disuruh maksiat, hormat juga pale lu peang. Hormat juga disuruh maksiat. Suruh maksiat stop, selamat tinggal. Bye-bye namanya begitu. Bye.